Kemarin ibu menguras enggak? Enggak. Ada yang menguras? Kalau yang menguras ahli surga insyaallah. Yang tidak menguras ahli surga juga. Kalau yang menguras ahli surga jalur sabar. Yang tidak menguras ahli surga jalur syukur. Bersyukur tidak menguras, insya Allah bersyukur. Tapi jangan ibu mengejek orang. Jadi yang mau kita bahas kali ini, saya tengok dulu apa temanya kemarin ya. Saya baca-baca apa temanya. Kalau tak ada tema yang dikirim, yang kita bahas hari ini tentang hujan. Hujan. Kapan hujan itu disebut azab, musibah atau rahmat? Boleh kita bahas insyaallah. Karena ketika terjadi hujan banjir yang lalu, sebagian orang mengatakan azab ini. Ada yang bilang musibah ini. Ada juga yang bilang rahmat ini. Kebetulan dia tukang laundry. Kalau tukang laundry, rahmat lapangan banyak yang mencucikan. Nah ternyata apakah hujan itu azab, rahmat atau musibah sudah Allah sebutkan 1400 tahun yang lalu dalam Quran. Kapan hujan itu azab, kapan hujan itu rahmat, kapan hujan itu musibah, sudah Allah sebutkan. Tinggal kita cocokkan aja kata-kata. Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu, jangan kau azab umat ini. Lalu Allah jawab dalam ayat Quran, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak diazab mereka Muhammad selagi engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Berarti ketika Nabi Muhammad masih hidup tidak diazab. Karena Bapak Ibu, semua nabi-nabi Allah itu menyaksikan langsung umatnya Allah azab. Semua nabi-nabi itu. Kapan Allah pertama kali menurunkan azab ke dunia ini? Ingat gak Ibu? Kira-kira kapan? Pertama kali azab turun. Allah sebut di Quran juga. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Sudah berapa banyak kampung tempat orang yang kami azab, dan azab itu dimulai di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kalau masa Nabi Adam tidak ada masalah. Masa Nabi Idris ada masalah. Di masa Nabi Nuh baru mulai ada masalah. Orang menyembah berhala. Ibu, siapa orang yang paling berat di dakwah Nabi Nuh itu? Siapa yang paling susah Nabi Nuh menasihati? Siapa itu? Istrinya. Siapa nama istri Nabi Nuh? Nama istri Nabi Nuh, Ibu? Bu Nuh namanya. Siapa itu? Ibu Nuh. Jangan lupa itu ya. Nama istri Nabi Nuh? Bu Lut. Memang istri Nabi Nuh ini agak lancip mulutnya, Pak. Tajam kali mulutnya istri Nabi Nuh itu.
Satu lagi, siapa yang paling susah dirasa Nabi Nuh untuk menasihatinya? Anaknya yang bernama Kan'an. Ya, subhanallah. Barakahnya. Sampai-sampai itu, oh ini makin semangat lah saya ini. Masya Allah. Lama ceramah ini. Sampai itu diabadikan dialog Nabi Nuh dengan anaknya dalam Quran surah Hud. Luar biasa ini. Setiap Nabi Nuh menasihatin anaknya, wahai Kan'an, berimanlah. Kan'an ini Bapak Ibu, Allah asal, Allah benamkan, karena dia termasuk anak manja. Tahu ibu manja? Apa manja itu? Mandi jarang kata ibu. Kalau sebab mandi jarang kata Allah azam lah. Kan'an ini anak manja. Apa anak manja? Coba ibu ini berdoa, ayo berdoa. Manja menurut ibu apa? Mengkek. Kan'an ini manja, tapi manja di sini maksudnya menjawab saja. Kan'an ini anak manja, menjawab saja. Adakah ibu tengok kawan ibu masih menjawab saja? Ada. Mana orangnya? Nggak datang dia. Nah itulah yang buat banjir. Ada orang memang menjawab saja, Bapak Jaya. Yang bijakan dia rasa berwibawa kali perasaannya. Padahal kalau banjir itu datang, hilang wibawa kita, betul Pak? Hilang, maka apa rasanya? Makanya diceritakan para ulama, sahabat-sahabat Nabi kalau masuk masjid jatuh baru mereka. Tak ada sahabat Nabi yang masuk masjid dengan membusukkan dada. Kenapa? Karena dia tahu masjid adalah rumah Allah. Jangan kita bawa keangkuhan ke masjid. Masuklah ke masjid dengan segala kekurangan dan kelemahan kita. Jangan pernah kita masuk masjid membusukkan dada. Jangan. Kita berada. Nah, kenapa Nabi berdoa, ya Allah, aku bermohon kepadamu jangan azab umat ini. Allah jawab doanya, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tidak ku azab mereka Muhammad selagi engkau masih hidup di tengah-tengah mereka. Karena semua nabi-nabi Allah melihat langsung umatnya Allah azab. Nabi Nuh menengok umatnya Allah bergelapkan. Dia lihat istrinya dibenamkan. Bahkan dia lihat anaknya, si manja tadi, anaknya manja itu. Dikisahkan para ulama bahwa Kan'an sebelum banjir itu datang, itu Kan'an di bawah itu suka berdebat dengan ayah Nabi. Tidak pernah Kan'an bercakap lembut kepada ayahnya. Tapi begitu Allah kirimkan banjir bandang, disitulah Kan'an memanggil Nabi Nuh, my father. Itulah kalau bahasa kampungnya, Daddy, ayah, sondoau. Itu kalau bahasa Arab, tolong sondoau, katanya. Nabi Nuh pun ibu keluarlah naluri sebagai ayat yang banyak. Dalam surah Hud digambarkan sejahat-jahatnya Kan'an, sedurhaka-durhakanya Kan'an. Ketika Nabi Nuh menengok Kan'an dan cakap-cakap melambaikan tangan, ayah, tolong aku, katanya. Nah itu kalau Kan'an orang yang baik, tapi Kan'an itu kan maka daulah, bukan daulah ini baik-baik, insyaAllah. Nabi Nuh pun mengarahkan kapal ke Kan'an.
Coba lihat Bapak Ibu, bagaimana Nabi Nuh memanggil anaknya yang durhaka tadi. Apa kalimatnya di Quran? Dalam bahasa Arab, kalau kita memanggil wahai anakku, itu kalimatnya bisa ya